Yesus adalah roti hidup. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ya, hari ini kita akan belajar apa arti dari perkataan yang Yesus katakan bahwa aku adalah roti hidup. Yang pertama saya ingin menjelaskan buat kita, ya, roti bagi orang Yahudi itu satu hal yang sangat pokok. Semua makanan mereka dari roti. Artinya saudara, Yesus sedang berkata sesuatu yang sangat penting yang dibutuhkan oleh setiap manusia, setiap hari dan setiap saat. Yesus sedang berkata bahwa kalau engkau tidak menemukan aku, engkau sebenarnya tidak bisa hidup. Yesus sedang berkata, aku ini menjadi makanan pokok. Ya, nah saya akan ceritakan konteksnya sebelum muncul statement ini saudara. Sehingga kita tahu statement ini dari mana saudara. Apa yang terjadi ketika Yesus sampai bicara tentang akulah roti hidup. Ya, nah kalau saudara kita perhatikan saudara ya. Di pasal yang ke-6 ada satu mujizat yang Yesus buat yang tercatat di keempat Injil. Apa saudara, ada yang tahu? Iya, Yesus kasih makan 5.000 orang. Kita berikan tepuk tangan buat Jaden ya. Jadi inilah mujizat yang terjadi di keempat kitab Injil saudara. Setelah Yesus kasih makan 5.000 orang dan belum termasuk wanita dan anak-anak, kemudian apa yang terjadi minggu lalu kita bahas itu, bagaimana Yesus naik ke atas gunung. Dan dia suruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang, naik perahu. Yesus naik ke atas gunung dan berdoa. Dan singkat cerita, minggu lalu kita belajar bagaimana ketika murid-muridnya itu ada di tengah danau, mereka ngalamin badai saudara. Akhirnya apa, sampai jam 3 pagi baru Yesus turun dan berjalan di atas air menghampiri murid-muridnya. Dan firman Tuhan katakan minggu lalu kita belajar bagaimana ketika mereka menaikkan Yesus dalam perahu, seketika itu juga mereka langsung sampai ke tujuan. Ya. Dan saudara tahu waktu mereka sampai ke tujuan, apa yang terjadi saudara? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Kita akan lihat Yohanes pasal 6 ayat yang ke-22. Pada keesokan harinya, jadi setelah 1 hari setelah mereka dapat makan itu, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Mereka udah dengar, mereka udah tahu, cuma murid-murid yang berangkat. Yesus masih ada di atas gunung. Mereka pikir Yesus masih ada di atas gunung berdoa. Tapi sementara itu beberapa perahu lagi datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Next. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, mereka cari-cari, Yesus di mana? Yesus di mana? Murid-muridnya juga tidak ada. Mereka naik perahu ikut berangkat ke Kapernaum untuk cari Yesus. Kira-kira ini bagus tidak? Mereka mencari Yesus. Baik tidak saudara? Baik tidak? Orang mencari Yesus. Orang mencari Yesus baik saudara. Tapi kita akan lihat saudara. Ya, ayat berikutnya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, kapan engkau tiba di sini? Kami cari-cari engkau di sana. Kami cari engkau di sana, engkau di mana? Engkau tidak ada, kapan?" Harusnya Yesus bilang apa? Besok saya tahu, tadi malam itu ada badai. Beta lihat beta pemurid lagi kena badai. Beta jalan di atas air, hebat tidak, hebat tidak. Harusnya Yesus bilang gitu kan? Tapi apa jawab Yesus saudara? Perhatikan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat apa? Tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu menjadi..." Jadi di Injil Yohanes itu saudara, setiap mujizat yang Yesus buat, itu bukan disebut sebagai mujizat, tapi sebagai tanda. Kenapa tanda? Injil Yohanes itu paling sedikit menceritakan tentang mujizat yang Yesus buat. Hanya ada 7 dan itu semua disebut sebagai tanda. Artinya tanda itu apa? Tanda itu bukanlah tujuan, tanda itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Contoh kalau kita mau pergi ke Soe, terus kemudian ada tanda
belok kanan batu putih, lurus soe. Tanda itu bukanlah akhir, tapi tanda itu akan menunjukkan kita kemana kita akan berjalan. Betul? Injil Yohanes itu menceritakan mujizat Yesus sebagai satu tanda. Artinya mujizat itu bukanlah tujuan, tapi mujizat itu hanya sebagai petunjuk kepada siapa yang buat mujizat. Ya, cuma orang Yahudi ini mereka belum ngerti sampai situ. Karena Yesus bukan hanya mau jawab pertanyaan mereka, tapi Yesus itu mau membetulkan pertanyaan mereka. Kenapa mereka bertanya, saudara? Ini lebih dalam. Ya, karena banyak orang bertanya tapi salah bertanya. Makanya Yesus bukan sekedar jawab pertanyaan mereka, tapi Yesus membetulkan pertanyaan mereka sebenarnya. Makanya Yesus bilang, kamu cari aku ini bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Tapi kamu cari aku ini karena kamu udah makan dan kenyang. Ya, jadi bagi Yesus, yang terpenting itu bukan apa yang kita lakukan. Tetapi mengapa kita melakukan hal tersebut, itu yang menjadi lebih penting buat Yesus. Orang-orang mencari Yesus, bukankah itu hal yang baik? Betul? Orang-orang cari Yesus, bukankah itu hal yang bagus? Tapi ada orang yang melakukan hal yang sama. Tapi bagi Yesus, yang paling penting bukan apa yang kita lakukan, tetapi why, kenapa kita lakukan hal tersebut. Motivasi di balik kita lakukan sesuatu, itu jadi penting buat Yesus. Mungkin kita sama-sama melayani, mungkin kita sama-sama ke gereja, mungkin kita sama-sama berbuat baik, tetapi kenapa kita lakukan itu yang menjadi penting buat Yesus. Amin, saudara. Makanya mereka cari Yesus. Kami mau cari Engkau, Tuhan. Kami mau cari Engkau. Bahkan ketika dikatakan mereka mau jadikan Yesus raja. Karena apa? Wih, kemarin ketemu makan gratis ini. Namanya makan apa? All you can eat. Iya kan? Yesus kasih makan all you can eat. Kalau dia bisa lakukan ini, ketong sudah perlu kerja lagi. Ketong akan hidup enak selama-lamanya. Jadikan dia raja. Jadi apa, saudara? Mereka cari Yesus. Mereka datang cari Yesus. Sebenarnya bukan mau kenal Yesus sungguh-sungguh. Tapi karena mereka hanya melihat mujizat yang Yesus buat. Mujizat itu belum tentu bisa mengubah seseorang. Orang yang mengalami mujizat tanpa dia mengalami pengenalan, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, hidupnya tidak berubah. Orang yang mengalami mujizat, tapi kalau dia tidak ngalamin pengalaman, perjumpaan tentang siapa Yesus dalam hidupnya tidak berubah. Orang banyak ini, saudara, mereka datang cari Yesus. Mereka datang cari Yesus. Tapi Yesus bilang, kamu cari aku ini bukan karena kamu melihat tanda. Tapi karena kamu udah makan dan kamu jadi kenyang. Yesus mau betulkan, saudara. Oke lah, kalau kita datang pertama kali, kita hanya ngalami mujizat. Tapi jangan terus cari mujizat. Amin, saudara. Kita harus bertumbuh kenal siapa dia dalam hidup kita. Amin. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi waktu Tuhan bilang bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, itu bukan berarti Tuhan itu tidak mau kita bekerja. Saudara sebagai orang percaya, saudara harus kerja. Karena Rasul Paulus bilang yang tidak kerja jangan dikasih makan. Anak Tuhan tidak boleh malas-malas. Anak Tuhan harus rajin kerja. Tidak boleh ada yang malas-malasan dan kemudian hanya tunggu Tuhan kirim dari langit berkat Tuhan. Tidak ada cara seperti itu, saudara. Waktu Tuhan bilang bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, ini bukan berarti Tuhan tidak mau kita kerja. Tapi Tuhan bilang ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar apa yang kita kerjakan di dunia untuk mendapatkan hidup. Ya,
kata hidup itu dalam bahasa Yunani ada dua. Yang pertama, bios, katakan bios. Bios itu adalah hidup yang kita hidupi secara natural. Semua orang punya bios. Binatang juga punya bios. Makanya ada pelajaran biologi. Tetapi Tuhan bukan hanya mau kita hidup dalam bios. Tapi Tuhan mau kasih kita hidup namanya zoe. Katakan zoe. Zoe itu bukan sekedar hidup. Tapi itu hidup yang penuh dengan kualitas. Hidup yang penuh dengan kepuasan. Hidup yang penuh dengan sebuah kepenuhan. Itu yang Yesus mau kita punya. Itu yang dia bilang, aku akan memberikan engkau zoe, bukan bios. Hidup yang ngalamin kepenuhan. Artinya apa? Hidup yang tidak kosong. Karena ada orang yang hidup, tapi hidupnya kosong. Ada orang yang hidup, tapi dia tetap mengalami kekosongan dalam hidupnya. Sebenarnya ada 4 kebutuhan dasar manusia untuk dia bisa ngalamin zoe dalam hidupnya. Yang pertama, manusia itu butuh dicintai. Katakan dicintai. Manusia itu butuh diterima. Katakan diterima. Manusia itu butuh yang namanya identitas. Katakan identitas. Yang keempat, manusia itu butuh yang namanya rasa aman atau keamanan. 4 hal dasar ini yang menjadi kebutuhan manusia. Kalau ini terpenuhi, maka dia akan mengalami yang namanya zoe life. Bukan sekedar hidup, tapi hidup yang ngalamin sebuah kepenuhan, kepuasan. Makanya 4 hal ini seringkali dicari oleh manusia. Banyak orang akhirnya cari dengan cara apa? Saya harus kerja lebih keras. Kalau saya dapat duit yang banyak, saya akan punya rasa aman dalam hidup saya. Saya akan punya rasa aman. Waktu dia kerja keras, waktu dia dapat harta yang banyak, mungkin untuk sementara dia rasa aman. Tapi itu tidak akan bertahan selama-lamanya. Kalau dengan kekayaan dia bisa punya rasa aman, maka tidak ada orang miliarder bunuh diri. Saya dengar ada pengacara terkenal, videonya sempat beredar, kalau saya sebut saudara pasti tahu namanya. Dia bilang, saya ini sudah punya segala sesuatu. Tapi kok setelah saya dapatkan itu, hidup saya kok rasanya kosong ya. Hidup saya kok rasanya kosong. Dan ini sama juga yang ditulis oleh Raja Salomo di kitab Pengkhotbah. Menurut saudara, orang terkaya di dunia sepanjang masa siapa? Raja Salomo, saudara. Tidak ada yang pernah bisa menandingi kekayaannya. Tapi waktu dia dapatkan semuanya itu, dia tulis di kitab Pengkhotbah, semuanya sia-sia. Semua yang ada di bawah matahari ini sia-sia. Ada orang yang berusaha mendapatkan kepuasan dalam hidupnya. Saya percaya setiap kita pasti tahu, rasanya kosong dalam jiwa kita. Betul tidak? Pasti saudara tahu apa yang saya maksudkan, rasa kosong dalam jiwa ini. Ada orang mencari pelarian dengan apa? Dia lari ke drugs, obat-obatan. Saya pernah juga ngalamin seperti itu. Ada sebuah kekosongan untuk mencari kepuasan, akhirnya lari ke drugs. Pikir kalau dengan drugs ada kepuasan. Ada yang lari kepada mabuk-mabukan, minuman keras. Pikirnya dengan minuman keras ada sebuah kepuasan. Ya. Ada yang lari pada seks bebas. Dari satu hubungan kepada hubungan yang lain untuk mencari cinta, untuk mencari penerimaan. Mungkin untuk sementara bisa dapatkan itu. Tapi sekali lagi, apa yang ada di dunia tidak pernah bisa menjadi sumber kepuasan buat hidup kita untuk kita mendapatkan zoe life. Blaise Pascal bilang gini saudara, dia hidup di abad ke-17.
terdapat satu kekosongan yang Allah ciptakan dalam hati setiap orang yang tidak dapat diisi dengan benda ciptaan yang lain. Kecuali oleh Allah Sang Pencipta yang dikenal melalui Yesus Kristus. Jadi dia bilang gini, setiap manusia, siapapun dia yang lahir di dunia ini, Tuhan itu ciptakan dengan sebuah kekosongan di dalam hatinya. Dan kekosongan itu tidak bisa diisi dengan benda ciptaan apapun yang ada di dunia ini. Mau dengan harta, mau dengan kekayaan, mau dengan popularitas, mau dengan keterkenalan, mau dengan jabatan yang tinggi, mau dengan drugs, mau dengan hubungan apapun juga, tidak pernah bisa. Kecuali Sang Pencipta sendiri yang mengisi itu dan tinggal di dalam kekosongan itu. Jadi memang kita ini diciptakan memang untuk tergantung dengan Tuhan. Kalau kita tidak temukan Tuhan, hidup kita akan kosong, saudara. Memang Tuhan ciptakan seperti itu. Ya. Jadi jangan tunggu dulu sampai saudara berusaha untuk memenuhi Zoe life saudara dengan saudara harus temukan kekayaan yang banyak supaya saudara dapat hidup, saudara harus temukan sesuatu yang baru saudara dapat. Kalau saudara sudah tahu hari ini, kita mulai belajar bagaimana kita dapatkan Zoe life dalam hidup kita. Bagaimana kita dapatkan kepuasan yang sejati. Bagaimana kita dapat rasa dicintai, diterima. Identitas kita. Dan keamanan dalam hidup ini tidak bisa kita dapatkan dari segala sesuatu yang ada di dunia. Tapi itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita mengalami pengenalan dan perjumpaan dengan Sang Zoe Life itu sendiri. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Hari ini dia sudah berikan buat kita, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi dalam pemikiran mereka masih pikir sesuatu yang natural, sesuatu yang jasmani. Mereka masih lihat bagaimana caranya supaya kami dapat makan gratis ini. Apa yang harus kami buat? Sepertinya Yesus kasih syarat-syarat nih. Saudara, Yesus omong sesuatu yang spiritual, tetapi mereka tanggapi sesuatu yang di luar. Apa yang kelihatan? Bukankah kita seringkali juga seperti itu? Karena kita suka lihat apa yang di luar, tapi sebenarnya apa yang di luar itu terjadi dari apa yang ada di dalam. Yesus omong sesuatu yang spiritual nih, ini tentang makanan yang bisa berikan kamu kepuasan sejati dalam hidupmu. Bagaimana cara kamu temukan, tapi mereka bilang, bagaimana Tuhan kita bisa dapatkan, nanti kita akan lihat. Mereka masih pikir sesuatu yang jasmani, saudara. Ya, ayat 29. Jawab Yesus pada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya, katakan percaya, kepada Dia yang telah diutus. Percaya kepada siapa nih? Pada Yesus. Ya, next. Maka kata mereka kepadanya, tanda apa yang kau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu. Saudara bisa bayangkan ya, ini mereka baru kemarin loh. Ini baru kemarin mereka lihat tanda. Betapa bebalnya hati manusia. Betul? Ini kemarin mereka baru makan gratis. Mereka masih bilang, tanda apa yang kau buat supaya kami percaya sama kamu? Kalau saya jadi Tuhan Yesus, ini orang ini kemarin baru lihat tanda, ini hari minta tanda lagi. Kok kemarin itu tanda itu bukan tanda? Iya kan?
Mereka bilang apa? Tanda apa yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang kau lakukan? Makanya gini saudara, ya sekali lagi, mujizat itu kalau tidak kita ngalamin Tuhan, kita tuh suka lupa. Jadi jangan andalkan perubahanmu karena engkau lihat mujizat. Tapi belajarlah untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Amin saudara. Karena mujizat kemarin baru buat, ini hari sudah lupa. Kemarin baru makan all you can eat. Ini hari udah bilang kasih tanda dong, kasih tanda dong. Yesus bicara sesuatu yang spiritual. Mereka lihatnya secara jasmani. Mereka mulai bilang gini, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Ya kan? Mereka banggakan, kami makan mana loh. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti yang dari sorga. Wah, mereka bangga-banggakan. Kami ini makan mana nih? Ayo, kamu tunjukkan. Kalau kamu bisa buat yang lebih spektakuler dari ini, kami mau percaya sama kamu. Ya, mereka bilang, kami makan mana nih yang turun dari sorga? Apa kata Yesus, saudara? Ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku di sorga yang memberikan apa? Kamu roti yang benar dari. Jadi Yesus mau bilang gini, apa yang kamu terima itu sesuatu yang jasmani. Kamu makan roti, tapi itu bukan Musa yang kasih, itu Bapakku yang kasih. Tapi aku mau cerita, sesungguhnya ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada mana yang kalian terima, nenek moyang yang kalian terima. Ada satu roti hidup yang turun dari sorga. Dia sedang cerita tentang siapa? Dia adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Dia turun dari sorga menjadi roti hidup. Dia cerita bahwa ada satu yang lebih dahsyat daripada mana. Yaitu bahwa Dia, Allah yang menjadi manusia, yang turun dari sorga, yang memberikan kamu roti yang benar. Artinya bagi Tuhan, apa yang ada di luar kita itu penting, tapi itu bukan yang terpenting. Yang paling penting adalah apa yang ada dalam jiwa kita. Makanya dikatakan ini roti yang benar nih. Kalau kamu bisa makan roti yang benar, maka kamu aman dalam hidupmu. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberikan apa? Hidup. Inilah Zoe. Inilah Zoe life. Inilah yang memberikan kepuasan. Inilah yang memberikan hidup seseorang itu ngalamin kepuasan, saudara. Kalau kita belum temukan Zoe life dalam hidup ini, hidup kita tidak akan tenang. Hidup kita tidak akan merasa ada sebuah kepuasan dalam hidup ini. Ini sesuatu yang mahal, saudara. Karena saking mahalnya Tuhan kasih cuma-cuma buat hidup kita. Saudara tidak bisa usahakan dengan bayar dengan apapun juga. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Saudara lihat? Nyambung tidak dengan apa yang Yesus katakan? Nyambung tidak? Tidak nyambung. Yesus bilang roti hidup secara spiritual, mereka bilang kasih roti senantiasa, kami mau makan itu terus. Tidak nyambung, kadang-kadang kita dengan Tuhan tidak nyambung. Karena apa? Kita sering lihat segala sesuatu secara jasmani. Padahal Tuhan sedang bicara tentang spiritual dalam hidup kita. Kita seringkali lihat sesuatu yang ada di luar kita. Tahukah saudara apa yang ada di luar hidup kita? Sebenarnya itu cerminan dari apa yang ada dalam hidup kita. Makanya Tuhan mau bereskan apa yang ada dalam hidup kita. Ini kata kuncinya. Kata Yesus kepada mereka. Yesus tidak tutup-tutupin. Saudara. Yesus bilang, akulah roti hidup itu. Saya bisa bayangkan mata mereka terbuka. Terbuka percaya atau tidak tahu saudara. Yesus tidak bilang yang lain-lain. Akulah roti hidup itu. Barang siapa datang kepadaku. Atau siapa saja datang kepadaku. Ia tidak akan lapar lagi. Katakan tidak akan lapar lagi.
barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Katakan haus lagi. Jadi 2 poin yang saya mau bagikan buat kita hari ini. Yang pertama, datang. Yang kedua, percaya. Karena Yesus bilang, akulah roti hidup. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa makan roti hidup itu dan kita, Yesus bilang apa? Kalau kamu makan roti hidup itu, kamu tidak akan lapar lagi dan kamu tidak akan haus lagi. Kamu akan terpuaskan. Jadi kalau Yesus bilang seperti itu, kita percaya tidak? Percaya saudara. Ini yang Yesus kasih tahu buat kita, bagaimana supaya jiwamu tidak lapar. Bagaimana supaya jiwamu tidak haus lagi. Bagaimana supaya engkau mengalami Zoe life, engkau mengalami sebuah kepenuhan kepuasan. Kalau orang lapar, dia tidak bisa ngalamin dipenuhkan, dia akan bertindak yang aneh-aneh. Saudara tahu kerusuhan terjadi karena apa? Karena banyak orang lapar dan tidak terpuaskan. Tapi Yesus bilang sebenarnya yang menentukan itu bukan cuma lapar di fisik. Tapi kalau ada lapar di dalam jiwamu, itu akan membuat engkau, makanya kalau orang di dalam jiwanya ada sebuah kelaparan dan kehausan, mesti pelariannya aneh-aneh sudah. Pasti pelariannya akan aneh-aneh. Maka kita harus pastikan selalu minta supaya jiwa kita selalu ngalamin dipuaskan. Tapi yang mempuaskan itu siapa? Itu yang menentukan. Ada orang yang cari kepuasan pergi jalan-jalan, tidak salah. Tapi pergi jalan-jalan itu cuma sementara. Itu cuma sebagai tambahan. Ada juga orang yang cari kepuasan dengan apa? Waktu dia ada dalam sebuah komunitas, dia punya relasi yang baik, dia merasa diterima. Itu baik saudara, tapi jangan jadikan itu sebagai dasar kita ngalamin sebuah kepuasan dalam hidup ini. Harusnya yang menjadi dasar kita ngalamin Zoe life, kepuasan dalam hidup ini adalah ketika kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, akulah roti hidup itu. 2 poin yang saya mau soroti pagi hari ini, yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Apa artinya datang pada Tuhan? Datang pada Tuhan ya datang pada Dia. Selalu datang pada Dia. Jangan pernah menjauh dari Dia. Jangan tunggu kalau kita baik baru kita datang sama Tuhan. Ada yang berkata gini, aduh pastor nanti kalau saya baik baru saya bisa datang sama Tuhan. Hari ini saya belum bisa baik, nanti aja. Nanti kalau saya sudah baik baru saya mau datang sama Tuhan. Saudara tidak pernah akan baik. Karena bagaimana saudara bisa jadi baik, saudara harus datang sama Tuhan. Apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, apapun pergumulan yang sedang saudara hadapi hari ini, jangan pernah saudara tidak datang sama Tuhan. Karena kalau kita tidak datang sama Tuhan, kita tidak mungkin bisa memuaskan rasa lapar itu. Bagaimana sih aplikasi yang sederhana, Pastor? Jangan, ini kan abstrak, datang sama Tuhan itu gimana? Apakah kita ke gereja, apakah kita ikut persekutuan, atau bagaimana? Yang paling simpel sudah datang pada Tuhan adalah sama seperti waktu engkau mau makan. Karena firman Tuhan berkata, Matius 4 ayat yang keempat, manusia hidup bukan cuma dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Datang pada Tuhan adalah setiap hari engkau punya sebuah kerinduan, sebuah kebutuhan untuk selalu makan. Makan firman maksudnya. Ya, saya mau tanya sama saudara, kalau saudara makan itu kebutuhan atau kewajiban? Kalau makan itu jadi kewajiban, rasanya kok tidak enak. Tapi kalau makan itu jadi kebutuhan, tidak perlu disuruh-suruh. Begitu jamnya kampung tengah sudah berbunyi, itu tandanya harus cari makan, betul? Udah mulai bayangkan mau makan apa habis ini, mau makan apa habis ini. Iya kan? Makan itu bukanlah kewajiban, tapi makan itu jadi sebuah kebutuhan. Sama halnya dengan waktu kita dengar firman. Kalau saudara dengar firman, saudara tidak suka dan kemudian saudara makan firman, saudara jadi tidak enak. Artinya ada sesuatu yang salah nih.
Kalau orang makan mesti dipaksa berarti jiwanya sedang sakit, saudara. Betul ya, saudara? Kalau saudara mau makan aja tidak pengen makan, berhari-hari tidak makan, lama-lama sakit, betul? Dan kalau udah sakit mau makan susah. Nah kalau kita normal, kita pasti pengen makan. Kalau kita dipaksa makan, berarti ada sesuatu yang sakit. Nah Tuhan itu kasih alarm sama jiwa kita. Kalau jiwa kita mulai rasa lapar, jiwa kita mulai rasa ada kosong dalam hidup ini, jiwa kita mulai rasa ada satu kekosongan, itu artinya Tuhan kasih tanda, engkau mesti datang sama Tuhan, engkau mesti makan sesuatu dari Dia, engkau mesti ambil sesuatu dari Dia. Supaya apa? Supaya jiwamu dipuaskan, supaya engkau dipuaskan rasa laparmu itu. Betul ya, saudara? Kita datang sama Dia, tidak peduli keadaan kita seperti apa, tidak peduli situasi kita seperti apa. Jangan tunggu baik dulu baru datang sama Tuhan. Ya, apa perbedaan Yudas dengan Petrus? Menurut saudara kira-kira dosa Yudas sama dosa Petrus mana lebih berat? Mana lebih berat? Kalau menurut saya sebenarnya dosanya Petrus lebih berat, saudara. Karena apa? Karena Yesus pernah bilang, barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Petrus menyangkal Yesus tidak? Berapa kali? 3 kali. Jadi seharusnya Yesus menyangkal Petrus tidak? Kalau apa yang Yesus katakan, dia menyangkal tidak? Harusnya Yesus menyangkal. Tapi Yesus tidak menyangkal Petrus. Karena apa? Karena dia selalu datang sama Tuhan. Iman itu bukan sekedar percaya. Iman itu dimulai dari kita mau selalu datang sama Tuhan. Datang bukan karena kita baik. Datang dengan segala keadaan hidup kita, saudara. Yudas, firman Tuhan bilang apa? Dia cuma jual Yesus, dia cuma cari keuntungan. Yang menjadi persoalan, bahkan dia menyesal, saudara. Firman Tuhan katakan Yudas itu menyesal. Makanya pertobatan itu bukan sekedar menyesal. Pertobatan itu datang sama Tuhan. Penyesalan tidak pernah akan bisa menyelesaikan hidup kita kalau kita tidak datang sama Tuhan. Yudas tidak datang sama Tuhan dan dia berusaha bayar kesalahannya dengan perbuatannya sendiri. Petrus datang sama Tuhan. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita bisa makan roti hidup itu. Hari ini Tuhan sudah kasih roti hidup itu buat kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, datang sama Dia. Katakan datang. Datang itu artinya engkau mau makan. Engkau mau selalu datang sama Dia. Engkau mau dengar selalu tentang Dia. Ya salah satunya kalau sudah datang ke gereja. Waktu engkau ke gereja engkau dengar tentang Dia. Waktu engkau dengar tentang Dia, tiba-tiba rasa laparmu, rasa gelisah hatimu, tiba-tiba bisa hilang. Itu dari mana? Karena engkau makan. Karena engkau menikmati Dia. Waktu engkau nikmati Dia, rasa lapar itu, rasa haus itu mulai dipuaskan. Ya. Tapi kalau kita makan cuma seminggu sekali cukup tidak, saudara? Ada yang tempat ini makan cuma seminggu sekali? Hari ini makan, nanti 1 minggu lagi baru makan ya. Saudara tahu? Itu yang ada di rohani sama dengan jasmani, saudara. Di dalam jiwa kita juga perlu tiap hari kita makan. Makanya Tuhan bilang, aku roti hidup. Engkau datang sama aku. Engkau makan. Yang kedua, barang siapa percaya kepadaku. Katakan percaya. Ia tidak akan haus lagi. Percaya ini apa, saudara? Waktu kita datang sama Tuhan, kita percaya apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup kita. Kita percaya waktu Dia bilang, engkau berharga di hadapanku. Engkau mulia. Hidupmu bukan seperti ini. Apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita? Dapatkan penerimaan Tuhan. Dapatkan cinta itu dari Dia. Kita percaya. Kita percaya apa yang Dia katakan tentang hidup kita. Tadi ada 4 hal. Cinta, penerimaan, identitas. Siapa kita dalam Tuhan? Kita harus dengar apa kata Tuhan tentang hidup kita. Jangan dengar apa kata orang lain tentang hidup kita. Mungkin orang bisa cap, kamu ini seperti ini.
Tapi waktu engkau dengar firman Tuhan, tidak, aku bukan seperti ini. Aku percaya hidupku seperti apa kata Tuhan tentang hidupku. Amin saudara. Datang pada Tuhan, percaya apa yang dia katakan tentang hidupmu. Aku percaya aku ini berharga di hadapan Tuhan. Aku percaya aku ini biji mata Tuhan. Aku percaya apa yang Tuhan katakan tentang hidupku. Waktu engkau percaya itu saudara, secara tidak langsung, engkau mulai dapatkan Zoe life itu, engkau mulai alami itu bukan dari orang-orang lain. Bukan dari apa yang ada di sekitarmu. Bahkan bukan dari orang-orang yang ada. Tapi dari apa yang kau percayai. Dari apa yang Tuhan bilang tentang hidupmu. Itu yang menjadi dasar kekuatan dalam hidup kita. Amin saudara. Itu yang bisa isi kekosongan jiwa kita. Saudara tidak bisa isi kekosongan itu dari apa yang ada di dunia. Saya akan tutup dengan satu kisah yang ada di dalam firman Tuhan. 2 pasal sebelum Yohanes pasal 6 ada Yohanes pasal 4. Ada kisah seorang wanita yang ada di Samaria. Wanita ini adalah seorang wanita yang juga ngalamin kekosongan dalam hidupnya. Kekosongan dalam jiwanya. Makanya wanita ini saudara tahu, dia mencari kepuasan dalam jiwanya dengan cara apa? Dia membangun hubungan dengan laki-laki. Dia pikir kalau dia bisa dapatkan laki-laki yang mencintai dia bisa dapatkan kepuasan. Akhirnya dia kawin dengan satu laki-laki. Tapi tidak lama kemudian dia cerai. Dia tidak temukan kepuasan itu. Akhirnya dia cari lagi laki-laki lain. Sampai laki-laki yang ke-6. Dia udah kawin cerai. Nah wanita ini saudara, wanita sedang kosong jiwanya dan dia cari pemuasan. Karena begini saudara, suka atau tidak suka, tadi dikatakan setiap kita diciptakan dengan satu kekosongan dalam jiwa kita, dalam hati kita. Yang itu tidak bisa dipuaskan dengan apapun juga. Tapi kita tahu kalau kita rasa ada kosong, kita pasti tahu. Nah persoalannya, kita mau isi itu dengan apa? Wanita ini saudara, dia pergi, dia cari kepuasan dari dia temukan laki-laki. Dia tidak puas, dia kawin cerai sampai ke-6. Tapi Tuhan Yesus tahu. Dan firman Tuhan bilang Yesus sengaja melintasi daerah Samaria untuk bertemu dengan wanita itu. Dan Yesus atur skenarionya. Tepat jam 12 siang, Yesus ada di pinggir sumur itu. Wanita itu datang jam 12 siang. Kenapa jam 12 siang? Karena dia tidak mau berjumpa dengan orang lain. Wanita ini tertolak di komunitasnya. Biasanya wanita-wanita ambil air itu kalau tidak pagi atau sore. Dan mereka bisa pergi rame-rame. Bercerita, ada teman gitu ya. Tapi wanita ini tidak mau, dia pergi mau siang hari, panas sendirian. Wanita ini sebenarnya dia ngalami satu kekosongan dalam hidupnya dan dia tidak pengen dekat dengan banyak orang saudara. Dia pengen jauh-jauh, tapi apakah itu menyelesaikan masalahnya? Itu tidak menyelesaikan masalahnya. Tapi Yesus datang kepada dia di pinggir sumur itu, Yesus mulai cerita, kasih aku air dong. Wanita bilang, kamu kan orang Yahudi, masa orang Yahudi minta air sama aku orang Samaria? Yesus mulai bilang, kalau kamu tahu siapa yang minta air sama kamu pasti minta air kembali sama saya. Kamu tidak ada ember, tidak ada gayung, mau ambil air dari mana? Akhirnya Yesus mulai cerita, kalau kamu tahu air yang aku akan berikan sama kamu, air itu akan menjadi mata air dalam hidupmu. Kamu tidak akan haus lagi. Wah, ada air seperti itu. Saudara lihat ya, Yesus omong secara spiritual, wanita ini omong secara jasmani. Karena wanita ini pikir, kalau ada air seperti itu, beta mau. Karena beta sudah harus keluar lagi, panas-panas, capek. Tapi Yesus omong secara spiritual. Yesus bilang, kamu mau air itu? Mau. Wanita ini mulai omong, ya akhirnya Yesus bilang gini, kamu mau air itu? Panggil suamimu ke sini. Wanita bilang, beta sudah ada suami kok. Yesus bilang apa? Tepat katamu. Lihat Yesus ya, cara dia handle seseorang itu.
Ya, tepat katamu. Yesus dia bilang, lu omong kosong ya. Masuk neraka lu omong kosong ya. Lihat ya, Yesus bilang apa? Tepat katamu, memang lu sudah ada suami toh. Tapi lu yang sekarang dengan lu ini kan bukan lu punya suami juga toh. Yang keenam ini kan bukan suamimu. Wanita ini langsung kaget, dari mana dia tahu beta punya hidup? Wah, hatinya mulai terbuka. Dia mulai alihkan pembicaraan tentang penyembahan begini-begini. Dia mulai alihkan, tapi Yesus mulai kenalkan dirinya. Aku Mesias, aku Juru Selamat. Detik dia mengenal Yesus sebagai Juru Selamat, hatinya terbuka di situ saudara. Kekosongan dalam jiwanya itu dipuaskan. Dia ngalamin satu kepuasan yang dia tidak temukan dari laki-laki manapun. Dia ngalamin jiwanya itu menemukan roti hidup dalam hidupnya. Ada sebuah kepuasan dalam hidupnya. Waktu dia ngalamin itu, hal pertama yang dia buat apa? Dia langsung pergi. Pergi kemana? Pergi ke tempat yang dia tidak mau pergi sebelumnya. Pergi ke tempat yang dia menghindar. Nanti kalau saya ke situ saya diomongin. Kalau ke situ saya diomongin. Detik dia ngalami kepuasan dari Yesus. Dia langsung pergi dan dia cerita sama banyak orang. Aku sudah ketemu dengan dia. Aku ngalamin dia. Dari tadinya dia orang yang tidak mau, tertolak. Orang yang ngalamin hidup yang pahit saudara. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia ngalamin Zoe life itu. Dia ngalamin air yang hidup itu. Dia ngalamin roti hidup itu saudara. Ada sebuah kepuasan dalam hidupnya. Yang buat dia apa? Mengalahkan segala sesuatu dalam hidupnya. Jadi kuncinya sebenarnya sederhana satu. Waktu Yesus bilang akulah roti hidup. Dia mau kita alamin. Dia sebagai roti hidup dalam hidup kita. Karena kalau kita ngalamin dia sebagai roti hidup. Itulah kepuasan kita yang sejati. Waktu kita ngalamin kepuasan yang sejati dalam hidup ini. Hal pertama kita alamin. Kita alamin cintanya. Kita alamin penerimaannya. Kita alamin identitas yang diberikan. Kita alamin keamanan dalam dia. Dan itu membuat hidup kita bisa menjadi maksimal. Amin saudara. Amin. Sebenarnya kita mau mengalami roti hidup. Yesus sebagai roti hidup pagi hari ini. Sebenarnya kita mau sungguh-sungguh mau mengalami dia. Bukan cuma sekedar datang, dengar, dan kemudian kita tidak ngalamin apa-apa. Sebenarnya kita yang hati kita mungkin sedang kosong hari-hari ini. Saya tidak tahu, tapi saudara mungkin bisa rasa, saudara tahu. Waktu kita hari ini, nggak berkata, aku kan udah terima Tuhan, tapi kenapa kok aku bisa seperti rasa kosong ya? Saudara tahu, kita mesti datang pada dia setiap hari, setiap saat. Karena waktu engkau punya hubungan dengan dia, disitulah dia menjadi roti hidup dalam hidup kita. Ada sebuah kepuasan sejati yang kita alami dalam hidup ini. Amin saudara.